Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauji Isnain, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Lab Akuntansi Biaya, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan untuk kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan tentang perhitungan harga pokok pada penjualan banana nugget. Berikutnya saya akan memperkenalkan satu persatu anggotanya. Yang pertama ada Maulana Fariski dengan NIM 63220832. Lalu yang kedua ada Muhammad Nur Salim dengan NIM 63220178. Lalu yang seterusnya ada saya sendiri yaitu Muhammad Nova Ramadan dengan NIM 63220739. Lalu yang keempat ada Geradus Mailataku dengan NIM 63220532. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Syaban Puan. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Rizky Syaban Pohan. Sekarang kita masuk untuk bahan bakunya. Itu ada pisang, bahan penolongnya ada tepung, minyak, selai, sama box. Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada PT Banana Nugget, merupakan perusahaan yang memproduksi makanan snack cemilan yang berbahan dasar pisang, yang mengelola produk secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama Juni 2024 adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh soal yang telah kami buat dari PT Banana Nugget, di mana ada biaya bahan baku ada senilai 8 juta, biaya bahan penolong ada 10 juta, dan biaya tenaga kerja 12 juta, lalu ada biaya overhead pabrik 14 juta. Total keseluruhan yaitu ada 44 juta. Jumlah produk yang dihasilkan, yang pertama ada produk jadi senilai 1.500 kg, lalu ada produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 60%, biaya overhead pabrik 40% senilai 300 kg. Lalu di sini diminta untuk perhitungan, hitunglah harga pokok. Yang pertama itu ada hitunglah harga pokok produksi persatuan, lalu yang B ada hitunglah harga pokok produk jadi dan persediaan dalam produk dalam proses, lalu yang ketiga diminta untuk buatlah jurnal pencatatan biaya produksi yang diperlukan. Baik, di sini ada jawabannya. Ya. Yang pertama yaitu metode harga pokok proses untuk satu departemen. Di sini kita bikin tabelnya dulu. Untuk yang di atas kita buat tabel yang pertama yaitu umur biaya produksi, lalu ada biaya produksi, lalu ada unit ekuivalen, lalu ada juga biaya produksi persatuan. Di sini kita masukin biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya BOP. Untuk biaya produksinya di sini kita masukkan senilai 8 juta ada di soal yang di atas, lalu untuk biaya bahan penolong ada 10 juta ada di soal yang di atas, lalu yang di bawah ini ada 12 juta ada di soal di atas, lalu biaya BOP ada 14 juta ada soal di atas, jumlahnya 44 juta. Untuk unit ekuivalennya di mana kita perhitungannya 1.500 ini didapat dari produk jadi di sini, lalu dikali 300 yang pada bagian ini, lalu dikali 100%. Untuk biaya bahan baku 100% ya, hasilnya 1.800. Lalu untuk biaya bahan penolong sama 1.800 juga, biaya tenaga kerja sama 1.800 juga, lalu ini juga sama 1.800 juga. Lalu untuk menghitung biaya produksi persatuannya yaitu 8 juta dibagi dengan unit biaya produksi bahan baku, 8 juta dibagi dengan unit ekuivalen 1.800 dan totalnya 4.444. Lalu yang kedua ada biaya bahan penolong, pembaginya 10 juta dibagi 1.800, hasilnya 5.550. Lalu yang ketiga ada biaya tenaga kerja, hasilnya 6.667 dari 12 juta dibagi 8.800. Lalu yang keempat biaya overhead pabrik 7.778, di mana dapat dari 14 juta dibagi 1.800.
Untuk total biaya produksi persatuan yaitu ada 24.444. Di sini kita akan membuat harga pokok produk jadi, perhitungannya. Harga pokok produk dalam proses. Maaf. Untuk yang pertama kita hitung dari harga pokok produk jadi yaitu 1.800 ini dikali 24.444 ini, lalu hasilnya segini. Dan untuk harga pokok dalam proses perhitungannya seperti ini, 100% dikali 300 dikali 444, hasilnya segini. Lalu untuk biaya bahan penolong 100% dikali 3.000 dikali 5.506, hasilnya segini. Lalu untuk biaya tenaga kerja 60% dikali 300 dikali 667, hasilnya segini. Lalu untuk biaya overhead pabrik hasilnya segini, 933.360. Harga pokok yang dalam proses kita jumlahkan, hasilnya segini. Lalu di sini kita tambahkan harga pokok produk jadi 43.959.200 ditambah hasil dari harga pokok produk dalam proses yaitu 5.133.420 ini. Hasilnya segini. Lalu untuk selanjutnya bagian jurnal akan dijelaskan oleh Salim. Baik, pada bagian jurnal yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku BDP, BBB pada bagian debit sebesar 8 juta dan persediaan bahan baku pada bagian kredit sebesar 8 juta. Yang kedua ada jurnal pemakaian bahan penolong BDP bahan penolong pada bagian debit sebesar 10 juta, persediaan bahan baku di kredit sebesar 10 juta. Dan yang ketiga ada mencatat biaya tenaga kerja BDP tenaga kerja pada debit sebesar 12 juta dan gaji dan upah pada bagian kredit sebesar 12 juta. Dan yang keempat mencatat BDP pabrik BDP dikurang BOP pada bagian debit sebesar 14 juta. Berbagai rekening yang dikredit sebesar 14 juta. Dan yang kelima ada mencatat harga pokok produk jadi. Persediaan produk jadi bagian debit sebesar 38.866.580. BDP dikurang BBB pada bagian kredit sebesar 6.666.800. BDP bahan penolong pada bagian kredit sebesar 8.333.200. BDP tenaga kerja pada bagian kredit sebesar 10.799.940. Dan BDP dikurang BOP pada bagian kredit sebesar 13.066.640. Dan yang keenam mencatat harga pokok produk dalam proses persediaan produk dalam proses pada bagian debit sebesar 5.133.420. Dan BDP dikurang BBB pada bagian kredit sebesar 1.333.200. Dan BDP bahan penolong pada bagian kredit sebesar 1.666.800. Dan BDP tenaga kerja pada bagian kredit sebesar 1.260. Dan BDP dikurang BOP pada bagian kredit sebesar 933.300